itu desas-desusnya karena hormon bayi ya, memang pisah ranjang. Desas-desusnya kan katanya kan pisah nih, benar nggak sih Mbak? Sebenarnya itu desas-desusnya karena hormon bayi ya, memang pisah ranjang. Aku di kasur, dianya di sofa. Gitu karena nggak bisa cium bau badannya. Aku juga sempat bilang ke dia, Dek, ini gimana ya? Pengaruh hamil, kata dia pengaruh hamil Kak gitu. Jadi bukan karena memang ada masalah rumah tangga. Enggak sama sekali. Waktu itu kita makan bareng bertiga, bertiga sama dia, aku suamiku sama dia. Kan pembawaan orang kalau misalnya lagi hamil memang beda-beda kan, gitu. Jadi kayak moodnya tuh naik turun gitu. Mungkin pas hamilnya kayak gitu keadaannya. Hamilnya bawahnya tuh benci sama papanya. Tapi bukan berarti nggak cinta. Iya, tapi awal kenal sama Mas itu gimana sih? Bisa maksudnya dengan pertemuan singkat, maksudnya berapa? 3 hari ya? 3 hari. 3 hari bisa langsung nikah, dan itu gimana awal ceritanya? Kok bisa seyakin itu untuk nikah dengan? Namanya jodoh ya Mbak ya. Kalau misalnya dibilang kaget, aku juga sebenarnya nggak pernah kepikiran ke sana gitu. Tapi yang namanya jodoh, kalau udah dibilangnya kayak gitu mau gimana? Kecuali saya nikah independen, saya sama dianya aja. Tapi kan ini enggak, saya nikah keluarga saya ada, keluarga dia ada, teman saya ada, sahabat dia ada, sahabat saya ada. Jadi jelas gitu nikahnya juga gitu. Jadi kita nggak tahu ya jodoh kematian ya. Iya. Meskipun juga kayak begitu. Jadi ya betul juga, shock juga sih, cuman ya. Dia aja shock, kata dia gini, Beb kamu serius nikah? Kata aku iya. Ya udah, emang kan kalau misalnya berkarir kadang godaannya kan seperti itu ya. Biasanya kayak datang persoalan cinta atau apapun kalau hidup ya gitu. Mana itu lagi banyak banget ada ya. Berarti sama suami nggak ada masalah, baik-baik aja ya? Alhamdulillah baik-baik aja. Nah terus terkait kamu lepas hijab lagi tuh, perasaan kemarin baru pakai terus udah nggak pakai lagi, itu gimana? Kenapa? Jadi gini, itu kan aku pakai jilbab dan lepas jilbab itu sudah kayak mungkin 4 kali ya. Ini sangat-sangat minta maaf banget sama semuanya yang mungkin merasa aku mempermainkan jilbab. Sebenarnya nggak sama sekali, cuman ada beberapa bukan mental issues ya, tapi lebih ke kesehatan mentalku yang aku tidak sanggup dulu, belum bisa dulu untuk melihat aku pakai jilbab karena mirip dengan mendiang mama. Seperti itu sih. Kalau untuk suami sendiri kan dia minta aku pakai jilbab. Tapi karena setiap aku pakai jilbab akunya nangis kadang. Terus belum siap. Jadinya aku diperbolehkan dengan terpaksa untuk melepas. Berarti kemarin pakai hijab pun terpaksa karena permintaan suami ya? Sebenarnya bukan terpaksa, sudah merasa siap tapi ternyata belum siap. Karena istiqomah kan susah juga ya. Gitu sih. Sudah merasa siap ternyata masih belum siap. Tapi ada yang nyangkut pautin netizen karena ada permasalahan rumah tangga kamu karena gitu, jilbabnya. katanya. Iya, kamu buka juga karena emang ada masalah rumah tangga. Sampai kita ada pisah ranjang juga, disangkut pautin semuanya. Sebenarnya kalau netizen mungkin ada temen yang memang huru hara ya. Ya kan ketika ada huru hara sesuatu Kita nggak bisa nutup mereka, pikiran mereka, nggak apa-apa. Makanya aku bilang netizen Anda jangan julid, doain yang baik-baik. Tapi kamu ngerasa ini nggak sih, kan namanya lepas jilbab kan itu kan suatu hal yang susah dan berat ya. Terus kamu udah nerima untuk resiko lingkungan, keluarga dan sebagainya, terutama netizen. Kalau netizen tidak pernah aku utamakan karena mereka tidak perlu utamakan untuk apapun, lalu untuk karya dan opini. Nah kalau untuk keluarga mereka udah tahu sendiri karena dari sisi medical historinya pun mereka tahu dan lain-lain. Dan kalau untuk masalah aku ke diri aku sendiri, aku pun sudah paham betul cara menanggapinya gimana. Kalian nggak tahu ketika aku pasang jilbab itu kapan. Dan hijrah itu kan bukan hanya dari pakaian aja. Aku masih baca, aku masih belajar, aku masih melakukan hal-hal, misalnya contohnya ada masuk kamar mandi kaki kiri dulu, yang ini dulu, itu masih aku lakuin. Bedanya aku nggak publicly pasang hijab, jadi terkesan on off, di publik terkesan tidak pakai jilbab, tapi pribadiku, keluargaku tahu bahwa aku masih hijrah pada tempatnya, pada kadarnya, dan sesuai kemampuan aku. Berarti pertama kali pakai hijab pun itu saat awal menikah ya? Enggak. Aku kuliah pakai jilbab, SMA pakai jilbab. Kuliah berapa tahun? 4 tahun pakai jilbab apa? Kuliah aku cuma semester 4 ke 5 lepas.
mau wisuda lepas semester 1 pakai. Mungkin bisa dilihat juga historinya aku pakai jilbab ada di beberapa. Berarti bisa dibilang yang sama suami itu tuh pakai jilbab yang keempat. Yang keempat kali. Jadi aku ngerasa gini, wah sudah menikah nih. Akhirnya sepertinya mungkin hal itu tidak akan datang lagi, perasaan itu nggak akan datang lagi. Let me try that again first. Ternyata berat. Setiap aku pakai jilbab aku mirip mamaku ya. Soalnya mamaku meninggalnya itu di waktu Idul Adha. Pada saat takbir tanpa ngomong apa-apa. Jadi itu traumanya tidak saya toleransi lah. Kan ada juga kabar aku bunuh diri itu kan, ya itu memang benar gitu karena sebegitu terpukulnya. Tapi alhamdulillahnya semenjak kehadiran suami, pikiran itu sudah tidak ada. Tapi untuk kemantapan pakai jilbabnya masih belum bisa. Tapi lagi belajar. Berarti kemarin berapa lama Mbak pakai hijab? Yang sama suami ini, yang setelah menikah? 3 bulan pakai hijab. Ya banyak yang menyayangkan karena katanya kamu lebih cantik pakai hijab, apalagi langsung syar'i kan, Iya, ketahui kan gitu. Makanya aku lebih juga cantik sedih, pakai Kak. itu katanya. Didoain aja lah, siapa tahu kalau misalnya udah lepas lahiran kan udah lebih mantap lagi, jauh lebih baik. Ya mungkin nanti akan dapat reasons lagi ya. Hidayah kan kita nggak bisa tahu juga kapan datangnya. Belum selalu berdoa. Ada jadi sedih aku tuh kalau Apa yang bikin sedih nih Mbak? yang bikin sedihnya gini, siapa sih yang nggak mau berubah jadi lebih baik gitu. Cuman kalau kondisinya saya harus ngaca dan habis itu saya harus nangis, kan dalam Al-Quran juga nggak boleh menyakiti diri sendiri. Itu pun saya tanyakan ke guru saya, Ustadz ya, Ustadz saya mau pakai jilbab tapi saya kayak inget mama. Oke, imanmu perkuat lalu pertahankan jilbabnya biarpun on off gitu. Jadi makanya kalau netizen ngomong apa saya nggak terlalu ini, karena saya masih berusaha dan tidak full mencopot itu, tidak bilang bahwa saya berhenti hijrah, enggak, saya masih hijrah kan hijrah pakaian, hijrah tempat, hijrah ini, hijrah itu. Kalau saya nggak belajar saya nggak akan tahu itu.